Halo teman-teman, di video ini aku bakal nunjukin ke kalian beberapa hal tentang dua benda ini. Tadang. Jadi ini adalah binder yang aku pakai untuk membuat catatan les. Jadi di kolom komen beberapa waktu lalu ada kalian nyaranin aku untuk bikin video tentang binder aku. Nah, jadi di sini aku punya dua binder. Yang sekarang ini aku pakai yang ini. Jadi aku pisah dua binder karena pertama catatannya udah terlalu banyak. Jadi yang di sini ini adalah catatan kelas 10 dan kelas 11, dan yang ini cuma isinya catatan kelas 12 saja. Jadi ngomongin pertama kali yang ini dulu aja. Buat bindernya sendiri aku nggak pakai merek yang terlalu mahal-mahal. Ini mereknya Joico. Aku beli di toko serba ada di dekat rumah aku. Harganya pun murah, cuma 22.500 kalau nggak salah. Dan di sini aku gabungin semua materinya dari kelas 11 dan kelas 10. Nah, jadi untuk kertasnya sendiri nanti bakal aku jelasin satu-satu. Di sini mulai dari materi kelas 11, ini catatan-catatan yang udah lama aku bikin. Aku nyusunnya disekat-sekat berdasarkan mata pelajarannya, dan aku cekatnya itu pakai ini, pakai sticky note kecil. Di sini yang pertama ada kimia, terus yang kedua di sini ada fisika, terus sini ada matematika, dan ada biologi. Nah teman-teman, untuk isinya sendiri di binder ini tuh kertasnya aku pakai banyak macam-macam merek, tapi paling banyak aku itu pakai merek Toyo. Nah buat merek Toyo aku udah pernah sekali ngupload itu di review Instagram aku, dan kalian bisa lihat itu di highlight review. Toyo itu bagusnya kenapa aku sering pakai merek ini, pertama dia murah, kedua kertasnya itu tebal dan kualitasnya bagus. Jadi kalau misalnya aku pakai stabilo atau brush pen macam-macam di kertas merek ini, nggak akan terlalu ngebleed atau ghosting, jadi bagus. Terus kertas kedua itu aku ada pakai merek Enlivo. Nah ini kertas kedua favorit aku. Kebetulan aku tahu kertas ini itu dari teman aku. Kalau di toko biasa dulu itu harganya lumayan mahal, dan makanya itu aku beli itu di Tokopedia. Di Tokopedia itu bener-bener murah banget. Untuk satu pak yang isinya 200, ini itu harganya cuma sekitar 16.000, dan itu bagus banget. Meskipun kertasnya itu lebih tipis daripada yang merek Toyo yang aku sebutin tadi, ini kertasnya juga cukup bagus karena ternyata walaupun tipis dia nahan tintanya cukup bagus, jadi nggak terlalu banyak bleeding yang biasanya aku alami di kertas-kertas tipis. Nah tapi sayangnya teman-teman semua di sini, kalian yang udah banyak nanyain, kak beli kertas Enlivo di mana sih, kok aku nggak nemuin. Jadi aku baru nemu kalau Enlivo itu udah nggak diproduksi lagi. Ya aku juga sedih dengarnya, karena ini bener-bener salah satu kertas favorit aku. Aku udah banyak nyari di online shop, mau di Shopee, mau di Tokopedia, di Bukalapak, atau di online shop sendiri yang buka di Instagram, nggak ada yang jual Enlivo. Bahkan di toko yang sempat jual yang aku bilang mahal itu, mereka pun udah nggak ngejual lagi. Jadi terpaksa aku harus pindah ke kertas yang lain. Dan nanti ada satu rekomendasi lagi yang bakal aku jelasin. Nah di sini buat ini Enlivo itu kertasnya bergaris ya teman-teman. Nah kalau yang Toyo itu kertasnya polos, makanya bisa aku bikin jadi macam-macam. Dan di sini aku print sendiri jadi titik-titik dan kotak-kotak. Dan kalau misalnya kalian mau tahu gimana caranya bikin kertas binder titik-titik atau kotak-kotak kalian sendiri DIY, kalian bisa lihat di highlight aku udah naruh tutorialnya di sana, dan kalian bisa nyobain dari situ.
terus pindah ke binder kedua. Nah, binder ini udah ada lama, jadi binder ini sebenarnya bukan punya aku, ini awalnya punya orang tua aku. Karena masih bagus, jadi aku pakai. Dan ini mereknya itu namanya Sunex. Nah, ini merek zaman dulu ya. Di binder yang ini aku pakai 3 merek binder, ada Toyo, ada Enlivo, dan yang terakhir itu ada Kokuyo. Buat yang Toyo sama Enlivo udah aku jelasin tadi. Dan di sini nih ada contoh nih Toyo yang aku buat sendiri, jadi grid ini aku print sendiri. Dan kertas terakhir yang mau aku jelasin ke kalian itu Kokuyo nih. Kalau misalnya kelihatan di kamera ya, kertas Kokuyo ini bener-bener shiny banget, lebih shiny daripada kertas lain, jadi kayak dia lebih banyak memantulkan cahaya gitu. Soalnya kalau misalnya buat kalian yang udah pernah ngerasain kertas Kokuyo secara langsung, ini tuh bener-bener halus, jadi apa ya, serat kertasnya tuh gak kerasa sama sekali gitu. Kerasa sih, cuma ini bener-bener halus banget, dan itu faktor plusnya Kokuyo ya. Dan kedua, faktor plusnya Kokuyo itu tebel. Kertasnya tebel banget, dan kalian bisa, kalau misalnya kalian tertarik beli, kalian bisa ngerasain itu pas beli ya. Kertasnya tuh tebel banget. Nah, tapi di sisi minusnya juga, Kokuyo punya sisi minus ya, pastinya semuanya punya sisi plus minus. Sisi minusnya itu karena dia terlalu halus, dia tuh lama gitu nyerap tintanya. Jadi kalau misalnya kalian pakai kertas biasa, ini aku pakai perbandingan. Kalau misalnya aku pakai kertas Enlivo nih, aku nulis judul ini gitu ya. Ini aku nulis pakai Pentel Fude Touch kalau nggak salah. Aku nulis ini dan waktu ngeringnya tuh cuma sekitar beberapa detik gitu. Jadi kalau misalnya aku nulis ini, aku tinggal nulis bentar, dia udah kering. Dan bisa aku timpa pakai stabilo lain. Nah, kalau misalnya di kertas Kokuyo, aku nulis pakai Pentel Fude Touch, aku harus nulis agak banyak dulu, terus ngecek kalau misalnya dia udah kering atau belum. Kalau misalnya dia belum kering, kalau misalnya aku gores pakai stabilo atau spidol di atasnya, dia bakal luntur gitu. Nah, dan kalau misalnya aku nulis di Kokuyo ini, aku harus nulis pakai ballpoint ya, ballpoint, bukan gel pen, bukan apa sih ini istilahnya, drawing pen ya. Karena aku udah pernah nyobain nulis pakai gel pen atau drawing pen, itu berakhir aku harus tunggu lama banget tintanya buat kering. Dan aku kalau misalnya nulis di les atau di sekolah, kebanyakan di les, aku nulisnya cepet-cepet karena ngejar si gurunya nulis materi cepet-cepet juga kan. Nah, jadi kalau misalnya nulis pakai Kokuyo, aku harus pakai ballpoint, karena ballpoint itu satu cepet kering, kedua kalau karena cepet kering dia digores pakai stabilo gitu, dia nggak akan luntur. Kalaupun luntur ya nggak terlalu banyak lah, nggak terlalu parah. Dan oh ya, aku lupa kasih tahu, di sini juga aku ngesekat catatan. Sekat pertama ini ada fisika dan kimia, aku gabungin fisika yang pertama dan kimia yang kedua. Kemudian di sini ada biologi, kemudian matematika, kemudian Indonesia, Inggris, dan TPA. Sekian obrolan atau penjelasan aku tentang binder-binder aku. Kalau misalnya ada yang mau kalian tanyain, kalian bisa tanyain di kolom komentar, atau kalian juga bisa nanyain di DM Instagram aku. Terima kasih udah nonton, dan see you in the next video. Dadah.